Good morning, CLC. Selamat pagi CLC. This is my first Christmas in many years not being live with you all there in Jakarta. Ini adalah Natal pertama saya di mana saya tidak ada langsung berada bersama-sama Anda di Jakarta. So this is a very special CLC Christmas celebration. Karena itu ini adalah sebuah perayaan Natal yang sangat khusus dari CLC. Hey, but like we always say, God's word and God's spirit and God's anointing does not know distance and space. Tapi seperti selalu kita katakan bahwa roh Tuhan dan firman Tuhan tidak kenal pembatasan jarak dan waktu. So I'm expecting for God to speak to us and to encourage us and to revive us for what is going to come in 2021. Amen. Jadi saya menantikan apa yang akan Tuhan katakan, firman Tuhan katakan mengenai apa yang akan kita hadapi di 2021. Amin. Now don't forget immediately after this live service with us, we're going to go over to the Zoom room and have a little bit of fellowship and talk before you run about and have the rest of the Christmas celebrations with your friends and family. Jangan lupa bahwa segera setelah acara siaran Natal ini, kita akan segera berpindah ke pertemuan lewat Zoom, pertemuan Natal lewat Zoom. Setelah itu Anda bisa segera menikmati Natal bersama dengan keluarga Anda. So make sure you hang around after the service so that I can see you guys and talk to you guys. I'm going to be in the Zoom room soon, and then we'll meet everybody there and we'll talk, okay? Jadi pastikan Anda berada di sana karena saya juga akan berada di sana. Jadi kita bisa ketemu dan saling ngobrol satu sama lain. As you heard from the music just now, as you heard from the praise and worship, as you heard from the special music just now, this is a very unique Christmas. But I love that our CLC family is coming together from everywhere in Indonesia and really even from Malaysia we're coming together. Seperti Anda sudah dengar tadi dari pujian dan penyembahan, ini adalah sebuah acara yang sangat khusus, tapi saya senang bahwa kita semua bisa bersama-sama dari seluruh Indonesia, bahkan juga dari Malaysia. I had someone send me a message and say, Pastor, how come whenever you're on the services, you talk about Medan, you talk about Serpong, you talk about Bekasi, you talk about Bandung, but you never say Manado. Ada seorang yang mengirim pesan kepada saya, Pastor, setiap ibadah itu Anda selalu mengatakan mengenai Medan, Serpong, Bekasi, dan yang lain, tapi tidak pernah mengatakan tentang Manado. So I want you all to hear me say it. Jadi sekarang saya ingin Anda semua mendengarkan perkataan saya. Very special Merry Christmas to everyone in CLC who's watching us from everywhere. Malaysia, Indonesia, America, wherever you're watching, a very special Merry Christmas to you. Jadi saya ingin sekarang Anda semua mendengarkan saya bahwa saya menyampaikan selamat hari Natal yang khusus untuk Anda semua, baik di Indonesia, di Malaysia, di Amerika Serikat, sebuah salam Natal yang khusus untuk Anda. I wish I could name every place and where and who is in every place. Saya berharap sebenarnya saya bisa mengatakan setiap tempat dan semua orang yang berada di tempat-tempat tersebut. So forgive me if I miss your place. In fact, from now on, I'll just say Indonesia. I won't say any place anymore. I will just say Indonesia. That's all I'll say. Jadi karena saya tidak bisa ingat semuanya, maka mulai sekarang saya cuma akan mengatakan kata Indonesia saja. Saya tidak akan menyebut sebuah tempat yang khusus. Unless, of course, if Roland is interpreting, then I will say Indonesia. Oke, Pastor. Kecuali kalau Pak Roland yang menerjemahkan, maka saya akan mengatakan tentang Serpong. Guys, I want to talk to you a little bit about Christmas. Saya ingin bicara sedikit tentang Natal. I want to help us refocus and process what happened in 2020. Saya ingin membuat kita kembali fokus ulang dan memproses ulang apa yang terjadi di 2020. And to get us ready for what is coming in 2021. Untuk mempersiapkan kita memasuki 2021. And then I want us to zero in, to pay attention to give attention to. Dan kemudian saya ingin kita sangat berfokus dan memberi perhatian kepada what God has for you and I. Apa yang Tuhan miliki untuk Anda dan saya.
You know, all through 2020, Anda tahu bahwa di sepanjang 2020, I know there were many changes saya tahu ada begitu banyak sekali perubahan in my life, dalam hidup saya, in your life, bahkan juga hidup Anda, in the life of CLC, dalam hidupnya CLC, in the life of our different ministry outreaches all around. dalam kehidupan dari setiap penjangkauan kita di berbagai pelosok, In Jakarta, in Indonesia, di Jakarta, di Indonesia, and really around the world. dan bahkan di seluruh dunia. But this thing has not changed. Tapi hal ini tidak berubah. Listen carefully. Dengar baik, This has not changed. yang ini tidak berubah. God is still your Father, Tuhan tetaplah Bapa Anda, and your Father is still good to you. dan Bapa Anda tetaplah baik untuk Anda. The seasons may change. The economic cycles may change. Musimnya mungkin berubah, siklus ekonominya mungkin juga berubah. But when you can focus in on the fact that your Father has a plan for you, Tapi ketika Anda bisa memfokuskan pada fakta bahwa Bapa Anda itu punya perhatian sangat khusus untuk Anda, and your Father has good plans for you, dan Bapa Anda itu punya rencana yang baik untuk Anda, then life can be stable still. maka hidup itu bisa menjadi tetap stabil. How is the goodness of God expressed in your life and in my life? Bagaimana cara kebaikan Tuhan itu diekspresikan dalam hidup Anda dan hidup saya? It is represented in what we are celebrating today as Christmas. Hal itu diwakili oleh apa yang sekarang kita semua rayakan sebagai hari Natal. Now, you have heard me say before in Christmases past, Anda sudah dengar saya mengatakan sebelumnya bahwa di masa yang lampau dalam setiap Natal, that the 25th of December could not be Jesus' birthday. bahwa tanggal 25 Desember itu tidak mungkin adalah tanggal kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Because based on the calculations of the dates and the fact that in Israel, December is a winter. Hal itu didasari oleh perhitungan kalkulasi tanggal dan juga kenyataan bahwa bulan Desember di Israel adalah musim dingin. And because it is December and winter in Israel, the shepherds that the angel appeared to would not be in the fields. Oleh karena itu adalah musim dingin di Israel, maka para gembala yang ditemui oleh para malaikat itu tidak mungkin ada di tempat terbuka. But it doesn't matter Tapi itu tidak masalah. when Jesus was born. Kapan Tuhan Yesus tepatnya dilahirkan, What is important tapi yang penting adalah is that we recognize that Jesus was born. bahwa kita tahu bahwa Tuhan Yesus memang sudah dilahirkan. Because Karena the birth of Jesus represents the best gift that God gave to us. kelahiran Tuhan Yesus adalah sebuah hadiah terbaik yang Bapa di surga berikan untuk kita. You see, this baby that was born Anda tahu bahwa bayi yang dilahirkan ini represents a shift in the spiritual realm and the natural realm. mewakili sebuah pergerakan, sebuah perpindahan baru dalam alam rohani dan alam jasmani. In fact, many a time when we celebrate Christmas, we forget the significance. Bahkan seringkali ketika kita memperingati hari raya Natal, kita lupa akan pentingnya hal ini. With everything that's happening around us. Dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. I want you to turn in your Bibles with me. Saya ingin Anda membuka Alkitab Anda. Sorry, Pastor. Isaiah chapter 9. Oh, di kitab Yesaya pasal 9. I want us to read and hear this familiar passage of scripture again. Saya ingin kita semua membaca ulang lagi firman yang akrab dengan kita ini. Isaiah chapter 9 verse 6 says, Yesaya pasal 9 ayat 6 mengatakan, listen now, dengarkan,
This is a prophecy that Isaiah had concerning Jesus Christ. Ini adalah sebuah nubuatan dari Yesaya mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Isaiah 9 and verse 6 says, "For a child will be born to us." Yesaya 9 ayat 6 dalam bahasa Indonesia ayat 5 mengatakan, sebab seorang anak sudah lahir untuk kita. For unto us a child is born. Seorang anak dilahirkan untuk kita. But unto us Tetapi untuk kita, a son is given. seorang putra diberikan. Now notice this. Perhatikan ini. The child Jesus was born. Bahwa sang anak Yesus itu dilahirkan. But the son was given because the son is the eternal God and he cannot be born. Tapi sang putra itu diberikan sebab sang putra yang merupakan Tuhan yang kekal ilahi tidak mungkin bisa dilahirkan. This is the meaning of Emmanuel, God with us. Inilah arti daripada Immanuel, yaitu Allah beserta kita. That the son who is eternal was given to us as a child that was born. Bahwa sang anak yang adalah kekal itu diberikan kepada kita sebagai bayi yang dilahirkan. This is the gift that God has given us to bring life to all of humanity, to those who would accept Him. Inilah hadiah karunia yang Bapa di surga, Allah Bapa di surga berikan kepada kita seluruh umat manusia, bahwa seorang putra diberikan bagi kita. The child who was born, the son who was given, this is the gift from heaven. Anak yang dilahirkan, putra yang diberikan, inilah hadiah yang diberikan oleh surga. That brings deliverance and healing and protection to every part of your life. Yang membawa kebebasan, kelepasan untuk setiap bagian hidup Anda. And I tell you today, CLC, I tell you today, everyone who's listening to us. Dan saya beritahu Anda hari ini, CLC, dan semua Anda yang mendengarkan pada saat ini, the gift of heaven, Jesus Christ, is still giving you today everything you need for life. Bahwa hadiah yang diberikan oleh surga itu yang bernama Yesus Kristus masih tetap diberikan pada hari ini untuk Anda. If you have not received this gift, today is a perfect day for you to receive this gift from heaven. Kalau Anda belum menerima hadiah ini, maka hari ini adalah hari yang tepat untuk Anda menerima hadiah dari surga ini. If you have received this gift, like you and I, kalau Anda memang sudah menerima hadiah ini seperti Anda dan saya, then we must take time to pause and to think. Maka kita harus ambil waktu untuk berhenti dan berpikir. Everything that this gift includes, because there are so many the gift that God has given us. Segala sesuatu yang diberikan bersamaan dengan hadiah ini, karena ada begitu banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. So you must understand. Anda harus mengerti. And I'm going to read scripture and I'm going to read it fast so that I can be talking to you. I want you to see the Christmas account we have in scripture. Saya ingin membaca dengan cepat ayat firman ini karena kita sebentar akan ketemu lagi, tapi saya ingin membacakan firman Tuhan ini. Because you see, the world that Jesus was born into is very much like the world you and I have today. Karena Anda lihat bahwa dunia di mana Tuhan Yesus dilahirkan itu sangat mirip dengan dunia seperti kita sekarang berada. We see here in Luke chapter 2. Kita lihat di sini di Lukas pasal 2. That Caesar Augustus issued a decree, issued a law that everybody had to be counted. They wanted to take a census. Anda lihat bahwa dalam Lukas pasal 2, Kaisar Agustus itu mengeluarkan perintah untuk mensensus semua orang. So that they could know who from where. Sehingga mereka bisa mengenali siapa berasal dari mana. And so because of that, Joseph and Mary had to go to their hometown. Oleh karena hal itu, maka Yusuf dan Maria harus kembali ke kota asal mereka. Now I know that some of us, even now, we're talking about the difficulty of traveling in and out of Jakarta. Saya tahu bahwa sekarang kita semua membicarakan tentang kesulitan untuk keluar masuk kota Jakarta. I
I know that there are travel restrictions. I know that there are toll checks. Saya tahu bahwa ada pembatasan untuk orang bepergian. Saya tahu bahwa ada pemeriksaan di jalan-jalan tol. So, but imagine then when they only could travel by donkey and maybe camel, mostly donkey. Nah, bayangkan pada saat itu bahwa mereka cuma bisa berpergian dengan keledai, mungkin bisa dengan unta, tapi juga kebanyakan dengan keledai. And imagine, dan bayangkan that Mary was very, very pregnant. Bahwa Maria itu kehamilannya sudah mendekati hari-hari terakhir. This is the scene that we see Jesus coming into the world. Inilah gambaran yang kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini. You know what the scriptures tell us? When they went to their hometown of Bethlehem, they found that there was no place to keep them. Anda tahu bagaimana cerita Natal mengatakan bahwa ketika mereka sampai di kota Bethlehem, mereka tidak menemukan tempat untuk bermalam. And so they ended up staying in the stables where the animals lived. Karena itu akhirnya mereka tinggal di sebuah kandang di mana tempat tinggal binatang yang ada di situ. But from this place that people were not at, from this place where people considered dirty, from this place where people considered was a lowly place. Tapi dari tempat yang dimana orang anggap rendah ini, tempat dimana orang menyepelekan hal ini, came the biggest gift to mankind. Datang hadiah yang terbesar untuk manusia. You see, the stable was a place that people looked down on because that's where the dirty animals were. Anda lihat bahwa kandang itu dipandang rendah oleh manusia karena ya itu tempat binatang yang kotor di situ. But that's where life came. That's where help came. That's where Jesus came. Tapi justru dari situlah muncul kehidupan, muncul Tuhan Yesus di situ. CLC, listen to this. CLC, dengarkan hal ini. From your darkest place. Dari tempatmu yang paling gelap. From the place where people think, oh, that's no good, nothing ever good will come from that. Listen, from that place, the biggest gift from heaven can come into your life. Dari tempat Anda yang paling gelap, yang dikatakan orang, wah tidak ada kebaikan dari situ, justru dari tempat itulah maka akan muncul kehidupan. Why? Because our anchor verse for the year, and all things work for good for those who love God. And I'm telling you even now, CLC. Kenapa? Karena sebagaimana ayat firman Tuhan kita untuk tahun ini mengatakan bahwa segala sesuatu bekerja bersama mendatangkan kebaikan, itulah yang kita pegang. Dan saya beritahu CLC. From the darkest depths of where you think nothing good could come from that. Dari tempat terdalam yang gelap yang Anda pikir tidak ada kebaikan yang bisa keluar daripada tempat itu. God can bring life. Tuhan bisa keluarkan hidup. For some of us, 2020 has been like the stable. Untuk beberapa dari kita, tahun 2020 mungkin kelihatan seperti kandang itu. Maybe it was a little dark. Mungkin agak sedikit gelap. Maybe a little dirty. Mungkin agak kotor. Maybe a place that you don't want to go and you don't want people to go. Mungkin itu tempat yang Anda tidak mau pergi dan orang lain tidak mau juga pergi ke situ. But CLC 2021, the life of God can come into your stable and bring light and life to you. Tapi CLC dengar bahwa 2021 Tuhan bisa memunculkan terang dari tempat itu, memberikan terang untuk hidup Anda. Because from the bad, from the dark, all good can come to you. Because God is in the business of making all things work together for our good. Karena dari tempat yang gelap, tempat yang jelek, Tuhan bisa menghadirkan kebaikan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bisa membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Now, not only did that happen, not only was it the way it happened, bukan cuma hal itu saja yang terjadi, dan bukan cuma begitu caranya. After Jesus was born, it tells us again in Luke 2. Setelah Tuhan Yesus lahir, diberitahu lagi di Lukas 2. And verse 8 tells us that there were shepherds living out in the fields nearby. Di dalam Lukas 2 ayat 8 mengatakan ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba di padang dekat situ.
keeping watch over the sheep. Menjaga kawanan domba itu sepanjang malam. Now listen, the shepherds were not considered high in society. Dengar, para gembala itu tidaklah dipandang punya kedudukan tinggi dalam masyarakat. And yet they were the ones that the angel of the Lord appeared to first. Tapi justru kepada mereka lah malaikat-malaikat Tuhan menampakkan diri pertama kali. And now these shepherds are forever recorded in the Bible for you and I to read. Dan sekarang para gembala ini tercatat selama-lamanya dalam firman Tuhan untuk Anda dan saya baca. God has a way, oh listen, God has a way of finding you. Tuhan itu punya cara, dengar baik, Tuhan punya cara untuk bisa menemukan Anda. Even if you are in the fields, He can find you. Bahkan kalau Anda sedang ada di padang, di sana, Tuhan bisa temukan Anda. Come on, CLC, rejoice, rejoice, rejoice. Wherever you are, you might be in the field looking after sheep, but God can find you. Ayo CLC, mari, Tuhan bisa temukan Anda. Bahkan kalau Anda sedang ada di padang menjaga domba, Tuhan bisa temukan Anda. You are not too far for God to find you. Anda tidak terlalu jauh untuk Tuhan bisa temukan. Listen, my friend, if you're listening in this morning, dengarkan kawanku, kalau Anda baru mendengarkan pagi ini, and you've never received Jesus Christ, God has found you this morning. Dan kalau Anda belum pernah menerima Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menemukan Anda pagi ini. Because God has a way of taking what is low and bringing it high. Karena Tuhan selalu punya cara untuk membawa apa yang rendah dan membawanya ke tempat tinggi. And God has a way of finding us in the dirty, dark places and bringing light and life to us. Tuhan selalu punya cara untuk membawa sesuatu dari tempat yang gelap dan kotor dan membawanya menjadi terang benderang untuk kita semua. So even though you may wish and you may think, oh, if only 2020 would just go away, would just disappear. Kalau saja Anda berpikiran, oh semoga saja 2020 ini segera berlalu dan hilang. Even then, I tell you this, the angel of the Lord, the word of the Lord can still come into 2020 and bring light and life to us in Jesus' name. Bahkan walau demikian, saya beritahu bahwa Tuhan bisa mengirim malaikat yang menemukan Anda, membawa terang untuk Anda. As the shepherds were in the field and the angels appeared, sementara para gembala sedang ada di ladang menjaga kawanan domba dan malaikat-malaikat muncul, verse 13 tells us, ayat 13 menyatakan, suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Tuhan. And this is what they said. Dan inilah yang mereka katakan. Glory to God in the highest. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. And on earth, peace to those whom His favor rests. Dan di muka bumi ini maka damai sejahtera bagi mereka yang berkenan kepada Tuhan. CLC, I want to give you a powerful principle here. CLC, saya ingin memberikan sebuah prinsip yang sangat penuh kuasa di sini. And I want you to see this powerful principle that will carry you into 2021. Dan saya ingin melihat bahwa prinsip yang penuh kuasa ini membawa Anda masuk 2021. If you will give glory to God, kalau Anda mau membawa kemuliaan untuk Tuhan, there will be peace on your earth. Akan ada damai sejahtera di dunia Anda. And I tell you this, as we leave 2020, dan saya beritahu ini, sementara kita meninggalkan 2020, let's leave 2020 giving glory to God. Mari kita tinggalkan 2020 dengan memberi kemuliaan untuk Tuhan. Let's leave 2020 giving praise to God, giving worship to God. Mari tinggalkan 2020 dengan memberi kemuliaan dan puji-pujian kepada Tuhan. Why? Because you're still alive. Why? Because there's still breath in your body. Why? Because God is still your Father. Come on, let's praise the Lord. Let's give glory to God. That as we give glory to God, the glory of God comes down and becomes peace in our lives. Mengapa? Karena Anda masih hidup, Anda masih punya nafas, maka mari tinggalkan 2020 ini dengan memuji Tuhan
memberi kemuliaan bagi Tuhan. Segalanya pujian bagi Tuhan. Giving praise, giving glory to God is a powerful tool. Memberi kemuliaan, membawa puji-pujian bagi Tuhan adalah sebuah alat yang penuh kuasa. That the enemy cannot stop. Yang tidak bisa dihentikan oleh musuh. And I challenge you, as we leave 2020, as we go into 2021, let's be people that are giving glory, glory, glory to God. And as we do that, peace, peace, peace will come down to our earth. Maka itu saya tantang Anda semua. Mari kita tinggalkan 2020 dengan memberi pujian dan pujian kepada Tuhan. Sehingga oleh karena itu, maka damai sejahtera Tuhan turun bagi kita. You know, when the Lord showed me this powerful principle of glory on heaven and peace on earth. Ketika Tuhan menunjukkan kepada saya sebuah prinsip yang penuh kuasa ini, yaitu bahwa memberikan pujian kemuliaan bagi Tuhan dan hadirnya damai sejahtera di bumi. It helped me through many a dark time. Ini menolong saya melewati berbagai masa-masa yang gelap. And I tell you this, we must be people who are quick to give glory to God. Dan saya beritahu, kita haruslah menjadi orang-orang yang cepat memberi kemuliaan bagi Tuhan. And so this was the birth, this was the surrounding of the birth of Jesus. Maka inilah lingkungan di mana yang terjadi ketika kelahiran Tuhan Yesus Kristus. This was how the gift from heaven came to us. Inilah cara hadiah dari surga itu datang kepada kita. This was how God as the Son came into the earth. Beginilah cara Tuhan sebagai sang anak itu datang ke dalam dunia. This was how you and I Beginilah cara Anda dan saya were able to partake of the heavenly feast of Jesus Christ. bisa ambil bagian dalam perayaan pesta surgawi daripada Tuhan Yesus Kristus. Everything about the birth of Jesus was prophetically symbolic. Segala sesuatu mengenai kelahiran Tuhan Yesus itu dihadirkan secara simbol. The scriptures tell us that after Jesus was born, they placed him in the feeding trough of where the animals came to eat. Firman Tuhan berkata bahwa setelah Tuhan Yesus dilahirkan, Tuhan ditaruh di sebuah tempat yang merupakan tempat makanan bagi para binatang. What is the symbol? Apakah arti simbol itu? The symbol is that Jesus is food, is spiritual food for us that will bring life. Arti daripada hal itu adalah Tuhan Yesus merupakan makanan rohani untuk kita semua. In a little while, we're going to be having communion together as a family, as a CLC family. Sebentar lagi kita semua akan ambil bagian dalam perjamuan kudus sebagai sebuah keluarga CLC. We will be partaking together of the heavenly feast that is Jesus Christ. Nah, kita akan ambil bagian dalam sebuah perayaan makan yang besar daripada Tuhan Yesus Kristus. CLC, listen. Dengarkan CLC, saya mau bicara lebih lagi bagi Anda. I know you've heard a lot about the Christmas story. We talked a little bit about it. We didn't talk too much about it today. Saya tahu bahwa Anda sudah dengar begitu banyak mengenai kisah Natal yang hari ini tidak terlalu banyak saya bahas. But I want to put this to you. Tapi saya ingin menempatkan hal ini kepada Anda. I know Saya tahu that 2020 was a challenge for many of us. bahwa 2020 itu merupakan tantangan bagi banyak dari kita. It was for me. Untuk saya, There memang were demikian. many changes. Ada begitu banyak tantangan dan begitu banyak perubahan. But this one thing Tapi satu hal ini remains the same. masih tetap sama. God has good gifts for us still. Tuhan tetap punya hal-hal yang baik untuk kita. Whatever the changes have been, Apapun perubahan yang sudah terjadi, whatever the changes are, apapun perubahan yang sedang terjadi, listen carefully. dengarkan baik. Things may not go back to the way they were. I'm not talking the changes that has happened in 2020.
Hal-hal itu mungkin memang berubah. Saya tidak bicara mengenai perubahan yang terjadi di 2020. The things that have been lost, Hal-hal yang sudah hilang. the situations, the relationships, the time, the effort, the energy that has been lost. Situasi, energi, hubungan, segala sesuatu yang sudah hilang. But Tetapi God can bring restoration through the person of Jesus Christ into your life. Tuhan bisa membawa pemulihan melalui pribadi Yesus Kristus masuk dalam hidup Anda. This is Ini adalah what Christmas is about. segala sesuatu mengenai Natal. For unto us a child is born, Sebab bagi kita seorang anak telah dilahirkan. but unto us a son is given. Tetapi untuk kita seorang putra diberikan. Child was born, Seorang anak sudah dilahirkan. but you and I, Tapi Anda dan saya, we must receive the son. kita harus menerima sang putra. If you have never received the son, Jesus Christ, as your Lord and Savior, this is the perfect morning for us to pray for you right now. Kalau Anda belum pernah menerima sang putra itu, maka pagi ini adalah saat yang paling tepat untuk Anda terima saat I ini. want to pray for you. If you've never received Jesus Christ, put your hand over your heart Kalau wherever Anda- you're listening from. Kalau Anda belum pernah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka tempatkan tangan Anda di atas dada Anda. And say and repeat after me, repeat after our brother Roland. Dan ulangi kata-kata saya dan kata-kata penerjemah saya, Roland. Father, in Jesus' name. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Now make sure you're repeating after us. Pastikan Anda ulangi kata-kata kami. Father, in Jesus' name. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. I come before you this morning Aku datang kepadamu pagi ini. and I receive Dan aku menerima the gift of Jesus Christ. hadiah Yesus Kristus. And because I received the gift of Jesus Christ, Dan karena aku menerima hadiah Yesus Kristus itu, life comes to me. hidup datang kepadaku. So whatever I've lost, Apapun yang sudah hilang daripadaku, whatever is broken, apapun yang sudah terpecah, let life come to me. biarlah hidup itu datang kepadaku. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. If you have received the gift of Jesus Christ today, Kalau Anda baru menerima hadiah Yesus Kristus itu hari ini, I want you to write to us so that we know how to pray for you. We want to send you some material to encourage you and help you on your way now as a son of God, as a daughter of God. saya ingin Anda menulis pesan kepada kami sebab kami ingin berdoa untuk Anda bersama Anda dan memberikan Anda materi-materi untuk menolong Anda sebagai putra dan putrinya Tuhan. Now, CLC, before I have communion with you and before I pray for you, I want to say this to you. CLC, sebelum kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin menyatakan hal ini kepada Anda. The Lord has spoken to me so many things about 2021. Tuhan sudah bicara kepada saya begitu banyak hal mengenai 2021. And I will be beginning to talk about this on our Sunday service, and I will continue talking about this at our watch night service that we usually have. Dan saya akan mulai membicarakan hal ini pada ibadah Natal dan juga pada ibadah malam pergantian tahun nanti yang biasa kita miliki. So make sure you pay attention to those because I know that the Lord has spoken. Did you know that God always speaks in advance for what's going to come? Saya ingin Anda memperhatikan kata-kata pada Tuhan itu. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu selalu berbicara mengenai hal-hal yang akan terjadi? And God has good things planned for the CLC family. Amen. Dan Tuhan punya rencana-rencana yang baik untuk keluarga CLC. Amin. As I'm saying this, as I'm greeting everybody, go about and get your communion elements because we will be having communion together as a family soon. Sementara saya memperkatakan hal ini, menyampaikan salam kepada Anda, segera siapkan elemen perjamuan kudus untuk Anda. God has been stirring in me Tuhan sudah mengobarkan dalam diri saya about things to come, mengenai hal-hal yang akan terjadi, and I want to share them with you dan saya ingin membagikannya kepada Anda because it karena is heavy on me. Not heavy in a bad way.
Karena itu merupakan sesuatu yang berat, yang besar untuk saya. Bukan dalam pengertian yang buruk. But heavy in the sense that the Lord has spoken about things for us as a church. Tapi merupakan besar dan berat karena itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan sebagai sebuah gereja. The communion elements we hold in our hand. Elemen perjamuan yang kita pegang di tangan kita are the result of 33.5 years after what we celebrate on Christmas. Adalah hasil daripada 33,5 tahun setelah kejadian dari Natal pertama itu. That after the Son was given, bahwa setelah Sang Putra itu diberikan, you and I, kita, yaitu Anda dan saya, get to partake of the Son and also become son. Boleh ambil bagian dalam Sang Putra dan oleh karena itu juga menjadi putra. The symbolism cannot be missed. Simbol ini tidak mungkin bisa meleset. The Son came. Sang Putra datang. That we can be sons also. Sehingga kita juga bisa menjadi putra. CLC, I remind you today. CLC, aku ingatkan kalian hari ini. You are a son of God. You are a daughter of God. Anda adalah putra dan putrinya Tuhan. This is the Father's gift to you. Inilah hadiah dari Bapa untuk Anda. And your Father is a good Father. He has good things for you. Dan Bapamu adalah Bapa yang baik, yang punya segala yang baik untuk engkau. Let 2020, the Christmas of 2020, remind you that God is still your Father and God has good things planned for you. Jadikanlah Natal dari 2020 ini sebuah pengingat bahwa Bapamu itu baik untuk Anda. And I encourage you, and I exhort you, and I stir you up. Dan saya mendorong Anda, menyemangati Anda, mengobarkan dalam diri Anda. Remember that you are a son and a daughter of God, and because you are a son and a daughter of God, good will come, because all things work together for good for those who love God and are called according to His purposes. Ingatlah bahwa Anda adalah putra dan putrinya Tuhan, dan oleh karena hal itu, maka perkenanan Tuhan itu datang kepadamu. Segala yang baik itu datang kepadamu. This communion element represents our unity, it represents our faith, it represents our Lord and Savior Jesus Christ. Perjamuan kudus ini adalah lambang dari persatuan dan kesatuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. The child was born. Sang anak dilahirkan. The Son was given. Sang Putra diberikan. So that you and I could have life. Sehingga Anda dan saya bisa punya hidup. And so in the name of Jesus. Sehingga oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus. This Christmas morning I declare life to you. Di pagi Natal ini saya deklarasikan hidup untuk Anda. I declare life to your finances. Saya deklarasikan hidup untuk keuangan Anda. Life to your health. Hidup untuk kesehatan Anda. Life to your mind. Hidup untuk pikiran Anda. Life to your body. Hidup untuk tubuh Anda. Life to your relationships. Hidup untuk hubungan Anda. Life to your family. Hidup untuk keluarga Anda. Life to your business. Hidup untuk bisnis Anda. Life to Indonesia. Dan hidup untuk Indonesia. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Let's partake of this communion and let's partake of this bread together in Jesus' name. Mari ambil bagian dalam roti ini dalam nama Tuhan Yesus. And in my hand now I hold a cup. Di tangan saya sekarang saya memegang sebuah cawan. The cup of course represents the blood of Jesus. Cawan ini tentu saja mewakili darah Tuhan Yesus Kristus. And blood represents family. Dan darah mewakili keluarga. The fact that Jesus gave us His blood. Fakta bahwa Tuhan Yesus memberikan kita darahnya makes us family with Him. Menjadikan kita keluarga dengan Dia. This powerful truth. Kebenaran yang penuh kuasa ini will see us through the good times and the challenging times. Akan membawa kita melewati segala musim yang baik maupun musim yang penuh tantangan. That God bahwa Tuhan lives on the inside of us. Itu tinggal di dalam kita.
and has good for us. dan punya segala yang baik untuk kita. Let's partake of this together as a family in Jesus' name. Mari ambil bagian sebagai keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Stretch your hands towards me as I speak a blessing over us in CLC. Ulurkanlah tanganmu kepada saya sementara saya perkatakan berkat kepada Anda keluarga CLC. And of course, on the screen is information on how you can give your tithe and your offerings and your love gifts. CLC, we already know what to do. CLC is a very generous, loving, giving church. On the screen is that information. Pada layar Anda sekarang ada informasi tentang bagaimana Anda bisa memberikan perpuluhan dan persembahan Anda. CLC selalu merupakan keluarga yang begitu suka memberi. I'm saying this so that after we pray, we can all immediately meet in the Zoom room. Saya katakan ini supaya segera setelah ibadah ini selesai, kita bisa langsung ketemu di pertemuan di Zoom. If you haven't received your Zoom link yet, call somebody, text somebody so that we can all meet. I'm going to be there. Everyone's going to be there. Kalau Anda belum menerima link untuk masuk ke dalam pertemuan Zoom itu, segera kirim pesan pada seseorang atau telepon seseorang sehingga kita semua bisa bertemu di sana. But stretch your hands towards me now as I speak this over you. Mari ulurkan tangan Anda kepada saya supaya saya bisa perkatakan berkat ini kepadamu. Father, in the name of Jesus, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, thank you. You have been faithful to our CLC family. terima kasih karena Engkau sudah begitu setia kepada kami keluarga CLC. Your hand of mercy and goodness and light has been over us. Each and every one. Tangan kasih rahmat-Mu dan kebaikan-Mu selalu ada bersama kami setiap kami. And Father, you protected us in 2020. Bapa, Engkau sudah lindungi kami di 2020. Father, we give you glory, and as we give you glory, peace comes into our 2021. Bapa, kami memberikan segala kemuliaan dan pujian, dan oleh karena itu maka damai sejahtera mendatangi kami. So now, because of the gift of Jesus Christ, Dan sekarang oleh karena hadiah Yesus Kristus itu, in the name of Jesus, we now partake of your life, your health, your mercy, your goodness, and I speak that over each and every one in Jesus' name. sekarang kami ambil bagian dalam kehidupan dan kemerdekaan dan kasih rahmat yang daripadamu, dan aku perkatakan itu dalam nama Tuhan Yesus. CLC, be blessed. CLC, diberkatilah. Coming in and going out, I call you blessed. Ketika engkau masuk dan keluar, aku perkatakan engkau diberkati. I call you the head and not the tail. Aku sebut engkau sebagai kepala dan bukan ekor. Above and not beneath. Engkau di atas dan bukan di bawah. Blessed coming in, blessed going out. Engkau diberkati ketika masuk dan diberkati ketika keluar. Blessed in the city, blessed in the field. Engkau diberkati di kota dan diberkati ketika di ladang. And I declare over you, Dan aku perkatakan atas engkau, the Lord bless you and the Lord keep you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord make his face shine upon you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. The Lord be gracious, be kind, be merciful to you. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan The Lord lift up bersayang his padamu. countenance upon you. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. And the Lord give you his supernatural shalom, divine peace to flood your year 2021. Dan Tuhan membanjiri engkau dengan damai sejahteranya yang tidak terpecahkan itu, membanjiri dalam 2021. Be blessed, CLC. Receive everything you need. If you need physical healing, receive it. If you need the touch of God over your finances, receive it. Whatever you need in your life, receive it in Jesus' name. Diberkatilah dan terimalah segala berkat Tuhan dalam keuangan, dalam kesehatan, apapun yang kau butuhkan, terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. And everyone said, Dan semua kita mengatakan, Amen, amen, amen. amin, amin, dan amin. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas again. Selamat Natal dan selamat Natal sekali lagi. I will see you all in the Zoom room now. Sekarang kita akan segera ketemu di pertemuan Zoom kita.